Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Diana Eva dalam pembelajaran IPS. Kali ini materi kita adalah tentang pasar bebas. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, manusia biasanya ke suatu tempat. Tahukah kalian di manakah mereka akan mendapatkan barang dan jasa? Ya, di pasar. Salah satu pasar yang akan kita bahas kali ini adalah pasar bebas. Pengertian pasar bebas. Pasar bebas adalah kondisi ketika negara-negara mengurangi tarif atau bahkan menghilangkan tarif barang yang masuk ataupun barang yang keluar. Tujuan pasar bebas adalah untuk meningkatkan kegiatan perdagangan. Nah, sekarang, organisasi ekonomi pasar bebas itu apa saja? Yuk, kita belajar bersama-sama. Organisasi yang pertama, MEA, yang kedua, AFTA, yang ketiga, APEC, yang keempat, MEE, yang kelima, WTO. Sekarang kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Organisasi pasar bebas yang pertama adalah MEA. MEA dapat diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN di mana negara-negara di kawasan ASEAN menerapkan sistem pasar bebas. Tujuan MEA. 1. MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi merata dengan memprioritaskan usaha kecil menengah atau UKM. 2. MEA akan dibentuk menjadi kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Tujuan MEA yang ketiga, MEA menjadi basis produk internasional dan pasar tunggal. Keempat, MEA akan diintegrasikan kepada perekonomian global. Organisasi ekonomi pasar bebas yang kedua adalah ASEAN Free Trade Area atau yang dikenal dengan AFTA. ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan. Tujuan AFTA adalah menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi serta meningkatkan perdagangan negara-negara anggota ASEAN. Organisasi ekonomi pasar bebas yang ketiga adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Latar belakang runtuhnya Uni Soviet menjadi awal terbentuknya APEC, yang kemudian memunculkan kesadaran bahwa setiap negara saling membutuhkan. Dan tujuan APEC adalah 1. Meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Tujuan APEC yang kedua adalah memperjuangkan kepentingan ekonomi Asia Pasifik dan tempat bagi negara maju untuk membantu negara-negara berkembang. Tujuan APEC ketiga adalah mengurangi sengketa perdagangan ekonomi. Yang keempat, tujuan APEC adalah meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggotanya. Organisasi ekonomi pasar bebas berikutnya adalah Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Pembentukan MEE dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi dan politik negara-negara Eropa pasca Perang Dunia II yang mengalami perpecahan dan kekacauan. Selain itu, beberapa negara Eropa juga menginginkan sebuah kerjasama ekonomi dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Eropa. Gagasan pembentukan MEE berawal ketika Prancis dan Jerman Barat memiliki keinginan untuk melakukan kerjasama dalam sektor industri baja dan batu bara.
Tujuan dibentuknya masyarakat ekonomi Eropa. 1. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Organisasi ekonomi pasar bebas yang terakhir adalah World Trade Organization atau WTO. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara di seluruh dunia. WTO dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT atau General Agreement on Traffic and Trade. WTO terbentuk atas latar belakang dilakukannya perundingan bundaran Uruguay atau Uruguay Round pada tahun 1986 sampai 1994. Perundingan tersebut mencakup semua bidang perdagangan. Tujuan WTO: 1. Meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. 2. Membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Kelima, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminasi. 6. Menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Ketujuh, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.